Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR, jumpa lagi kita dalam Bisa Bincang Inspiratif Sambil Santai. Luar biasa. Santai tenan Pak. Santai tenan ini. Kita ditemani oleh Kak Inwan Jonegoro dan ada di tempat yang istimewa, yaitu di samping kanannya Bengawan Solo. Betul. Ini sebagai batas alam ini Pak Ramadan ya, Jonegoro Tuban ini. Oh ya, di sana Tuban. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Iwan? Sehat-sehat ya. Monggo wedangnya. Iya Kak Iwan, ini kita ngangkat tema hidup ini. Kalau saya lihat permasalahannya orang itu ketika ngeluh itu kok ngene ngeluh, ngono ngeluh. Jadi pandemi ini juga menjadi alasan mereka untuk kemudian juga ngeluh sana ngeluh sini, wis rugi kabeh, ekonomi rusak. Gimana menghadapi ini problematika ini Kak Iwan? Gini Pak Rom ya, kita hidup di dunia ini semuanya ini hidup di dunia, hidup dunia semuanya hidup di dunia harus semuanya dari dan mengetahui dengan sepenuh hati bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya untuk apa? Ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin, bukan hanya manusia ya, jin juga ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk beribadah kepada Allah itu Allah memberi kepada kita itu cobaan dan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Betul. Ujian dan cobaan itu buat manusia ini bermacam-macam. Buat orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Jadi kenikmatan itu ujian, kesengsaraan juga ujian. Juga. Oke, berarti pemirsa, banyak orang ketika sengsara itu kemudian menganggap bahwa itu adalah ujian, padahal kenikmatan juga merupakan ujian. Oke, terus. Orang yang ganteng diuji dengan kegantengannya. Oh gitu, megang sambil megang. Orang yang cantik diuji dengan kecantikannya. Oke. Karunia wajah cantik ini untuk apa? Jangan-jangan untuk kegiatan yang bersifat negatif. Berarti nggak lulus. Nah, jadi semuanya itu adalah cobaan dan ujian dan merupakan suatu problematika buat kita semuanya. Oke, jadi yang pertama yang dipahami oleh pemirsa dan sobat MR yang berbahagia, bahwa kita hidup itu memang harus siap menghadapi ujian, karena memang Allah itu menciptakan kita itu akan diuji siapa yang paling baik di amalnya. Dan ujian tadi tidak hanya satu yang buruk, tetapi sesuatu yang baik merupakan juga ujian. Ya. Seperti kadang orang itu bilang begini, aku hidup miskin ya, hidup miskin itu merasa sangat diuji. Padahal orang kaya pun sebetulnya diuji juga. Gitu. Digunakan untuk apa kekayaannya itu? Jangan-jangan untuk kegiatan. Malah ada dua pertanyaan kan Wan? Iya. Jadi dari mana engkau dapatkan dan untuk apa? Mana dibelanjakan? Oh, untuk di mana belanjakan. Betul. Barangkali ada di antara kita ya yang merasa dirinya miskin, itu sebetulnya harus berbangga ya. Berbangga, tidak harus mengeluh, berbangga nanti, karena di akhirat itu pertanyaannya cuma satu. Iya. Cuma satu. Pertanyaan nggak banyak gitu loh maksudnya. Sedangkan orang yang kaya itu pertanyaannya banyak. Mungkin orang miskin duluan masuk surga dulu. Iya, masuk surganya duluan karena pertanyaan yang satu gitu. Hanya sedikit gitu maksudnya daripada orang kaya. Tapi kebanyakan orang kita itu mengaitkan kebahagiaan itu dengan kekayaan. Kekayaannya salah ya. Kesalahannya di situ. Iya, betul. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasul, itu seorang konglomerat. Zaman dulu sudah ada konglomerat. Ada konglomerat. Cuma istilahnya mungkin. Istilahnya aja. Jadi orang yang kaya, Abdurrahman bin Auf itu, yang seandainya batu dipegang oleh Abdurrahman bin Auf jadi emas. Oh, gitu. Jadi sampai seperti itu. Kiat bisnis yang luar biasa. Iya. Sehingga bisa menjadikan batu jadi emas. Iya, memandang sesuatu itu adalah kekayaan. Tapi bukan menyulap, bukan menyulap. Jadi peluang untuk mendapatkan keuntungan luar biasa. Nah, suatu saat ada cerita tentang Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Gitu karena ternyata kekayaan yang beliau miliki itu telah menghambat dia masuk surga. Kata Aisyah itu dalam sebuah hadis,
dia merangkak ketika karena apa? Karena kekayaannya. Nah ternyata Kak Wan ini ceritanya bahwa suatu saat dia pengen miskin dan membeli kurma yang ada di Madinah pada waktu itu. Pernah dengar ini ceritanya nih? Ya, belum, silakan. Oke. Mungkin saya sudah pernah, mungkin Iya pemirsa belum, ini. Belum. Jadi ternyata kurma itu kurma busuk dan memang kondisi petani kurma pada waktu itu dalam kondisi yang sengsara karena gagal panen kurma itu. Nah kesempatan ini digunakan oleh Abdurrahman bin Auf untuk membeli semua kurma yang busuk itu. Nah ternyata dibeli tidak hanya harga biasa tapi harga yang tinggi. Harga yang luar biasa. Masyarakat kan pengen miskin. Oh iya. Masyarakat senang, Abdurrahman bin Auf juga senang karena harta kekayaannya bisa habis karena untuk membeli kurma yang busuk itu. Nah dilalah Kak Wan, jadi ternyata di negeri seberang itu terkena taun atau kena wabah itu. Pandemi ya? Pandemi, kalau sekarang pandemi. Nah setelah diteliti ternyata obatnya itu adalah kurma busuk. Oh, ternyata ada hikmah di balik kejadian ya. Kejadian itu. Betul. Dan raja pada waktu memerintahkan untuk mencari kurma busuk itu dimanapun dan mau dibeli 10 kali lipat kalau mau diberikan. Tuh, nanti nggak jadi miskin loh. Nah, itulah masalahnya itu ya. Ternyata ketemu ke Madinah dan kemudian dijumpailah Abdurrahman bin Auf dan akhirnya terjual 10 kali lipat dari harga yang biasa. Padahal kurma busuk. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata betul dari materi itu memang sumber juga fitnah atau sumber ujian juga kalau kita tidak pandai-pandai dalam memaknai arti ujian itu kawan. Nah oke, pemirsa luar biasa hari ini kita dapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang pertama harus kita pahami bahwa Allah menciptakan kita itu beserta ujiannya sampai di mana kita sukses menggapai ujian itu. Betul banget. Yang dipahami bahwa kita harus memahami Allah menciptakan kita ini untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepadanya. Oleh karenanya harus kembali kepada Allah, serahkan kepada Allah. Betul. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya gini Mas Rom ya, bahwa kita hidup di dunia ini sekali lagi penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau ada problematika apa saja, yang berkeluarga pasti punya problematika masalah dengan keluarganya. Yang punya kekayaan pasti punya masalah dengan kekayaannya, yang miskin pasti punya masalah dengan kemiskinannya dan sebagainya. Yang punya teman pasti punya masalah dengan temannya. Jadi semuanya itu kita hadapi dengan sabar. Sabar, pokoknya semuanya itu adalah dari Allah dan kembali nanti kepada Allah. Gitu aja Mas Rom ya. Oke, Sobat MR yang berbahagia, luar biasa hari ini kita dapat pencerahan dari beliau Ustadz Inwan dan kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari tentang bahwa hidup itu adalah ujian dan bagaimana trik mencapai atau menggapai agar sukses dalam menggapai tujuan hidup itu. Terima kasih dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.